Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Fazaruddin dengan NIM 53020210081. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Larangan Perusakan Alam dalam Al-Quran, Studi Komparatif Tafsir Asy-Sya'rawi dan Tafsir Al-Azhar. Kemudian untuk alasan dari pemilihan judul ini adalah, alasan saya memilih judul ini karena kita semua sudah mengetahui bahwasanya saat ini itu kerusakan alam dan perubahan iklim menjadi masalah global yang sangat serius. Namun seringkali kita itu lupa bahwa Islam sebagai agama yang lengkap, agama yang mana sudah memiliki pedoman tentang bagaimana kita seharusnya menjaga alam itu sendiri. Al-Quran sebagai mana sumber utama ajaran Islam itu memuat berbagai petunjuk terkait pelestarian alam. Tetapi seringkali kita belum benar-benar memahami terkait pengimplementasikan terkait pelestarian ajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam konteks tafsir. Melalui penelitian saya ini, saya ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana sih Al-Quran memberikan larangan terhadap perusakan alam dan bagaimana tafsir dari dua ulama besar, yaitu tafsir Asy-Sya'rawi dan tafsir Al-Azhar, memandang isu-isu ini dalam situasi krisis ekologi saat ini. Dalam penelitian ini itu ada hal yang menarik. Hal yang menarik adalah pendekatan komparatif antara dua tafsir, yaitu tafsir Asy-Sya'rawi dan tafsir Al-Azhar. Kedua tafsir itu sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Namun mungkin kita jarang membandingkan keduanya dalam konteks pelestarian alam. Saya ini akan meneliti bagaimana masing-masing tafsir menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan dan larangan perusakan terhadap alam, yang mana ini itu memberikan perspektif yang mungkin yang lebih lengkap dan kaya tentang pemahaman terkait ekologi dalam Islam. Kemudian mengenai kebaruan ataupun novelty dalam penelitian itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan untuk menggabungkan tafsir klasik dengan isu-isu kontemporer. Penelitian saya ini hanya berfokus pada penafsiran teks-teks Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga pada relevansi ajaran tersebut dalam menghadapi tantangan lingkungan di zaman sekarang. Saya berharap penelitian saya ini bisa membuka wawasan baru mengenai bagaimana ajaran Islam melalui tafsir, yang mana bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah ekologis yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian buku dan kitab yang dibutuhkan dalam penelitian saya ini itu menggunakan beberapa buku dan
kitab-kitab referensi yang mana itu merupakan referensi utama. Yang pertama ada tafsir Asy-Sya'rawi sebagai salah satu tafsir yang utama yang akan dikaji. Tafsir ini itu dikenal sebagai tafsir yang pendekatannya mendalam dan kontemporer. Kemudian tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, yang mana merupakan tafsir penting di Indonesia. Tafsir ini juga mengandung banyak tafsir terkait etika lingkungan. Kemudian ada Al-Quran itu sendiri sebagai sumber utama daripada penelitian saya ini. Kemudian juga ada buku-buku referensi tambahan tentang ekologi Islam dan penelitian yang lebih luas tentang tafsir dan lingkungan. Terkait dengan metode dan teori yang saya gunakan adalah metode tafsir komparatif, di mana saya akan membandingkan tafsir Asy-Sya'rawi dan tafsir Al-Azhar terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan alam. Saya juga akan menggabungkan teori ekologi Islam yang melihat alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan harus dilestarikan. Nah, selain itu juga dalam penelitian saya itu akan menggunakan teori tafsir yang memfokuskan pada konteks historis linguistik dari ayat-ayat yang ditafsirkan untuk lebih memahami makna yang terkandung di dalamnya tersebut. Untuk outline ataupun rencana pembahasan kedepannya itu saya itu akan menjelaskan rencana isi dari penelitian tersebut terdiri dari 5 bab. Nah, yang pertama itu untuk bab 1 itu pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Kemudian ada bab 2. Di bab 2 itu saya akan menuliskan mengenai larangan perusakan alam dalam Al-Quran. Di bab ini itu saya akan membahas ayat-ayat yang mana ayat itu membicarakan tentang pentingnya untuk menjaga alam. Bagaimana sih pentingnya menjaga alam itu nanti akan saya jelaskan di bab 2 ini serta larangan perusakan alam yang ada dalam Al-Quran, dan ayat-ayat yang akan saya bahas di dalamnya di bab 2 ini itu antara lain ada surat Ar-Rum ayat 41, ada surat Al-A'raf, ayat 56 sampai 58, kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Al-A'raf ayat 74. Kemudian untuk penulisan di bab 3 itu penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan larangan perusakan alam dalam tafsir Asy-Sya'rawi dan tafsir Al-Azhar. Nah, dalam bab ini itu saya akan menganalisis tafsir Asy-Sya'rawi dan tafsir Al-Azhar terkait dengan ayat-ayat lingkungan. Saya akan menggali bagaimana masing-masing tafsir. Saya itu akan menggali terkait tafsir Al-Azhar dengan ayat-ayat lingkungan tersebut. Saya akan menggali bagaimana masing-masing tafsir itu memandang ayat-ayat tersebut dengan metode yang digunakan oleh masing-masing ulama. Kemudian di bab 4 itu ada tentang
perbandingan implikasi penafsiran antara tafsir As-Sa'rawi dan tafsir Al-Azhar. Di situ pastinya ada implikasi, nantinya disebutkan implikasi perbandingan antara tafsir Al-Sa'rawi dan tafsir Al-Misbah. Di sini itu akan dibandingkan dan menganalisis bagaimana sih perbedaan serta persamaan pemahaman kedua tafsir mengenai pelestarian alam, serta implikasinya dalam kehidupan masyarakat itu bagaimana. Saya juga akan menggali di situnya bagaimana kedua tafsir memberikan kontribusi dalam mengatasi krisis ekologi pada saat ini. Kemudian bab 5 ada mengenai, pastinya bab 5 itu isinya kesimpulan ya. Bab ini itu akan merangkum bagaimana hasil penelitian yang saya lakukan, memberikan rekomendasi untuk praktik pelestarian alam yang berkelanjutan, serta di dalamnya ada saran-saran untuk penelitian lanjutan di bidang ekologi Islam. Kemudian mungkin demikianlah presentasi singkat mengenai penelitian saya, dan semoga penelitian ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat baik dalam konteks akademik maupun dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kita hadapi. Terima kasih atas perhatian semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.